إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin sampaikan beberapa nasihat penting untuk kita semuanya kaum muslimin, terutama untuk diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang pertama, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana takwa yang telah kita kenal, yaitu dengan kita selalu berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan juga dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus bertakwa kepada Allah? Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali keutamaan yang akan kita peroleh, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena sesungguhnya dengan sebab takwa, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita berbagai jalan keluar dari semua problema yang kita hadapi. Demikian pula akan diberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di surat At-Talaq pada ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya yaitu jalan keluar dari berbagai permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, juga dengan sebab takwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita dalam semua urusan-urusan kita. Sebagaimana Allah ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Talaq pada ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dengan sebab takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita hidayah, yang dengan sebab hidayah itu kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana yang batil, mana perkara yang benar dan salah, mana perkara yang baik dan juga yang buruk. Sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Anfal pada ayat ke-29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala menyatakan, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan artinya pembeda, yaitu hidayah Allah dan ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dan sebagainya. Demikian pula Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang sangat besar. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, dengan sebab takwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ilmu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah pada ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengajarkan ilmu kepada kalian, dan Allah Ta'ala adalah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, dengan sebab takwa maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang, dan Allah Ta'ala akan memuliakan dia dengan sebab takwa tersebut. Karena sesungguhnya orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang yang paling kaya, bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, bukanlah banyak pengikutnya, tetapi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah menegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian hanyalah orang yang paling takwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha mengabarkan. Ini adalah pesan dan wasiat yang pertama. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kami juga berikan nasihat kepada diri kami dan hadirin sekalian. Hendaknya kita banyak-banyak bertobat dan banyak pula beristighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Iya, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, disadari ataupun tidak, kita ini adalah hamba yang sangat banyak melakukan perbuatan dosa-dosa maupun kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sesungguhnya kata-kata Rasulullah SAW, semua manusia itu adalah orang yang banyak berbuat salah, pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya dengan sebab kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa dari kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Tahrim pada ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sejujur-jujurnya, semurni-murninya. Maka dengan sebab taubat itu mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, juga dengan sebab kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita termasuk golongan
orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nur pada ayat ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dengan sebab kita berbanyak taubat, berbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berarti kita telah menunaikan perintah Allah dan juga perintah Nabi-Nya SAW, dan juga mengikuti contoh dan keteladanan Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah dalam keadaan beliau telah diampuni semua dosa-dosanya dan dijamin surga untuk beliau. Sementara kita yang belum ada jaminan masuk surga, ya, dan juga belum tentu dosa-dosa akan diampuni Allah, dan juga amal soleh kita juga belum tentu pula terima Allah Ta'ala, maka sepantasnya kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat kepada Allah lebih layak, lebih pantas untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi aksara," atau kata beliau, "Atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya aku ini," yaitu Rasulullah SAW, "bertobat dalam sehari kepada Allah itu adalah sebanyak 100 kali." Itu beliau. Bagaimana dengan kita, orang yang belum ada jaminan surga, orang yang belum tentu selamat dari neraka, orang yang belum tentu dosa-dosa kita diampuni Allah, orang yang belum tentu, ya, amal-amal kita terima Allah Ta'ala. Karena itu kita lebih layak, lebih pantas untuk berbanyak tobat, lebih-lebih lagi kita banyak dosa, ma'asyiral muslimin. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita dalam Al-Quran, yaitu jangan kita merasa suci, jangan kita merasa bersih dari dosa-dosa sama sekali. Karena sungguhnya Allah Ta'ala menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah diri kalian merasa suci, karena sungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa orang yang paling bertakwa kepadanya. Nabi SAW juga bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Rasulullah mengatakan, jangan kalian merasa diri kalian itu bersih atau suci dari dosa. Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian adalah orang yang terbaik. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi sepantasnya kita banyak bertobat, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat ketiga, ma'asyiral muslimin, juga hendaknya ma'asyiral muslimin kita selalu bersabar di dalam melakukan amal-amal ketaatan dan menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, sebagaimana kita ketahui, para ulama pernah menjelaskan bahwa sungguhnya kesabaran itu bermacam-macam. Ada 3 macam kesabaran. Di antaranya adalah sabar di dalam kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kemudian sabar di dalam menjauhi semua hal-hal yang dilarang Allah. Kemudian juga sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa kita. Maka di antara sabar tersebut, ma'asyiral muslimin, yaitu sepantasnya kita selalu sabar, terutama sabar di dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah kokoh kalian di atas kesabaran tersebut. yakni terutama sabar ketika kita menjalankan ibadah dan ketaatan pada Allah. Apapun resikonya, apapun kondisinya, kita kalau diperintah sholat terus, puasa terus, ibadah ini, ibadah itu, lakukan. Jangan kemudian karena kondisi atau situasi yang ada, kemudian kita menjadi tidak sabar untuk terus melakukan ketaatan, bahkan naudzubillah bermudah-mudah dalam melakukan dosa-dosa maupun kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, karena sungguhnya orang yang bersabar, terutama sabar baik ketika menjalankan ketaatan
menjauhi dosa dan kemaksiatan, serta sabar ketika menghadapi musibah yang menimpa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang tidak terbatas. Allah taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah taala menyatakan, katakanlah wahai Nabi SAW, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini akan mendapatkan pahala kebaikan, dan bumi Allah itu adalah sangat luas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bersabar sajalah yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, ini sungguh menunjukkan kepada kita pentingnya kita selalu bersabar, karena pahala yang Allah sediakan itu adalah lebih luas, lebih banyak daripada amalan yang kita lakukan sendiri. Lebih-lebih sabar terus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah 3 nasihat dan wasiat yang bisa disampaikan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, hendaknya kita bersabar, terutama sabar di dalam kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa melakukan itu semua, dan kita istiqomah di atasnya sampai kematian menjemput kita semuanya dalam keadaan kita mendapatkan keutamaan husnul khatimah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami ingin lanjutkan pada sisa nasihat yang terakhir, itu yang keempat yang ingin kami sampaikan, yaitu hendaknya kita selalu istiqamah. Artinya selalu terus menerus di dalam kita melaksanakan amal-amal ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kita sedikit saja ingin berpaling, ingin menyeleweng dan menyimpang dari kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, dengan kata lain, istiqamah artinya adalah luzumu ta'atillahi ta'ala, senantiasa terus menerus menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam pengertian yang lain, dawamut ta'ah, ketaatan yang permanen, ketaatan yang terus menerus atau istimrar. Itulah yang namanya istiqamah. Dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, kita selalu berusaha untuk istiqamah, terutama di dalam kita mengerjakan amal-amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jangan mudah bosan dalam kita melakukan berbuat kebaikan, jangan mudah berubah-ubah, tetapi hendaknya kita terus menerus melakukan amal saleh dan ketaatan kepada kita. Sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai kita semua diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Artinya terus istiqamah yang namanya ibadah sampai mati. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam banyak ayat-ayatnya pula Allah mengingatkan, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kalian sebagaimana yang diperintahkan, yaitu terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, kita selalu istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah dan kebaikan, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya di awal tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allah Ta'ala juga berfirman seperti itu. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang sahih, ketika ditanya, wahai Rasulullah, berikan kami nasihat, maka beliau mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqomahlah.
terus menerus dalam keadaan iman, terus menerus dalam keadaan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Dan orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan keutamaan yang besar, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan misalnya dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat yang disebutkan dalam surat yang lainnya. Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya tersebut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita pentingnya dan keharusan bagi kita semua untuk selalu istiqamah di dalam kita hidup beragama dan melakukan ketaatan kepada Allah apapun kondisinya. Jangan sekali-kali kita menyimpang, menyeleweng dari kebenaran. Jangan sekali-kali kita ingin keluar dari ketaatan kepada Allah, apalagi keluar dari agama Islam, na'udzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala menegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, inilah 4 wasiat penting dan nasihat penting yang bisa kami sampaikan untuk kita semua. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah. Yang ketiga, bersabarlah untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah, siapapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita berada. Kemudian juga hendaknya kita istiqomah, terus istiqomah dalam ketaatan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Karena itu mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wal-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. هدنا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.